Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Pancasila. Sebenarnya saya sempat berpikir tidak perlu menyampaikan orasi ilmiah, tapi langsung menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu hadirin sekalian. Kenapa demikian? Karena keberadaan saya hari ini diawali dan saat ini dan ke depan karena kebaikan Bapak Ibu sekalian. Aplaus untuk Bapak Ibu sekalian. Namun, karena di sini ada Bu Irjen, Kemendikbudristek, dan saya Guru Besar Ilmu Perundang-undangan, ada Permendikbudristek Dikti nomor 42 tahun 2022, baru saja dirilis tentang keprotokolan di lingkungan Kemendikbudristek Dikti. Ada namanya prosesi upacara Guru Besar, itu yang dikukuhkan wajib untuk menyampaikan orasi ilmiah atau pidato pengukuhan. Sebagai bentuk ketaatan Guru Besar bidang ilmu perundang-undangan, terhadap apa yang sudah dibuat oleh Kemendikbudristek Dikti, apalagi ada Bu Irjen, tentu saya akan menyampaikan pidato pengukuhan saya. Jadi mohon bersabar, pada akhirnya nanti ucapan terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian akan saya sampaikan. Yang saya muliakan dan hormati, Ketua dan anggota Senat Universitas Jember, Rektor dan para Wakil Rektor Universitas Jember, Guru Besar eksternal yang telah menjadi pendamping dalam prosesi pengukuhan, yaitu yang pertama Profesor Dr. Anwar Usman, kemudian Profesor Dr. Arif Hidayat, Profesor Dr. Mahfud MD, Profesor Yasona Halauli PhD, Profesor Dr. Gatot Edi Pramono, Profesor Dr. Satya Arinanto, dan Profesor Dr. M. Nur Harisudin. Yang saya hormati Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, yang juga dosen luar biasa di Fakultas Hukum Universitas Jember, yaitu Dr. Ahmad Basara SHMH, yang juga sebagai anggota prosesi kehormatan. Kemudian, Ketua Umum Keluarga Alumni Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Ivan Yustiavandana SHLLM sebagai anggota prosesi kehormatan, para pimpinan, pejabat, lembaga negara, lembaga pemerintah, dan komisi negara, pimpinan daerah yang tergabung dalam forum koordinasi pimpinan daerah, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten, para guru besar dari berbagai perguruan tinggi, para kolega, dosen Fakultas Hukum dari berbagai perguruan tinggi, para kolega di Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, para kolega pimpinan unit kerja di lingkungan UNED, para kolega dan dosen serta tenaga kependidikan, terkhusus para dosen di FH UNED, serta tenaga kependidikan, tempat saya mengabdi selama 17 tahun terakhir ini. Keluarga tercinta, ibu, istri, anak-anak, mertua, dan para saudara, kawan-kawan media, dan para undangan dan hadirin sekalian, yang mohon maaf karena keterbatasan waktu tidak dapat saya sapa satu persatu. Pada hari yang baik ini, saya sangat bersyukur diberikan kesempatan untuk berdiri di mimbar podium pengukuhan guru besar. Dalam kesempatan ini pula, saya menyadari bahwa perhelatan dan keberadaan saya di podium ini tidak akan terlaksana bila bukan karena restu dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Saya percaya bahwa tidak ada satu daun dapat jatuh tanpa kuasa, tanpa seizinnya. Selain daripada itu, perjalanan karir akademik saya dalam menekuni ilmu hukum, khususnya ilmu perundang-undangan, tidak mungkin terwujud tanpa bimbingan dari para mahaguru, begawan, senior yang telah dengan sabar dan rendah hati menempa saya. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan saya menyampaikan pidato pengukuhan guru besar dengan judul Pembaruan Penataan Peraturan Perundang-undangan, suatu telaah kelembagaan. Versi lengkap dari pidato ini sekiranya
telah berada di tangan Bapak Ibu sekalian. Oleh karenanya, tidak semua bagian dalam naskah pidato saya bacakan secara utuh, kata demi kata. Hadirin yang senantiasa berbahagia, pidato ini diawali dengan menukil salah satu pesan kebajikan yang telah diwariskan turun-temurun melalui nubuat Aji Saka yang konon menjadi asal-usul aksara Jawa. Setelah mengalahkan Dewata Cengkar, ia mengutus Dora untuk mengambil keris pusaka yang sebelumnya dititipkan kepada abdinya yang lain. Sembada. Dora yang merasa memangku kepentingan untuk mengambil keris harus berhadapan dengan kawannya Sembada yang juga merasa bertanggung jawab untuk memberikan pusaka tiada lain kepada Aji Saka. Tentu kita semua mengetahui akhir dari cerita. Dora dan Sembada bertarung sama kuat dan sama sakti sampai titik darah penghabisan keduanya gugur dalam keadaan sama-sama menjalankan perintah. Manfaat apa kiranya yang dapat dipetik dari kisah Aji Saka? Terlintas suatu pemikiran bahwa Dora dan Sembada semestinya tidak perlu bertarung, tidak perlu gugur satu sama lain, gugur sia-sia. Apalagi perintah Aji Saka selaku raja adalah hukum. Apabila perintah ini adalah hukum, maka saya membayangkan seandainya saja terdapat satu abdi yang khusus bertugas untuk memeriksa dan memastikan setiap perintah. Dengan demikian, hukum yang saling bertabrakan, bertumbukan, bertentangan, tidak koheren, tidak jelas dapatlah dihindarkan. Pidato guru besar ini disusun berangkat dari pemahaman perihal penataan peraturan perundang-undangan memiliki 4 pendekatan yang tentu tidak dapat saya akan ulas satu persatu di sini. Pertama, pendekatan penataan jenis hierarki dan materi muatan. Kedua, penataan kelembagaan pembentuk. Ketiga, penataan prosedur dan teknik pembentukan. Keempat, penataan substansi. Pidato ini hanya akan mengambil satu pendekatan. Dalam hal ini adalah pendekatan kelembagaan untuk mengatasi problematika peraturan perundang-undangan di Indonesia. Akan tetapi sebelum sampai ke sana, tentunya perlu untuk terlebih dahulu menguraikan landasan berpikir dari aspek teoritik, potret kondisi peraturan perundang-undangan dan pembentukannya. Selain itu tidak akan lengkap apabila dalam kesempatan ini tidak turut diuraikan pengalaman di negara lain. Hadirin yang senantiasa berbahagia. Banyak sarjana hukum mengetahui perbedaan mencolok antara Radboud, Fuller, dan Kelsen. Yang pertama, merupakan bagian dari kelompok hukum kodrat. Sedangkan yang disebut terakhir masuk kategori positivisme hukum. Kedua mazhab tersebut masih memberikan penekanan pada hukum setelah proses legislasi berakhir. Apakah hukum tersebut baik dalam istilah hukum kodrat maupun hukum yang valid dalam istilah positivisme hukum? Pertanyaannya, kemudian, langkah apa yang harus kita lakukan agar hukum tersebut menjadi baik dalam versi hukum kodrat maupun valid dalam positivisme hukum? Nampaknya kedua mazhab tersebut melihat hukum masih sebagai sebuah produk, tapi tidak bagaimana proses ia disusun. Sebagai kritik atas pandangan ini maka lahirlah kelompok penstudi hal ihwal penciptaan peraturan sebagai bagian dari ilmu hukum yang belakangan dikenal sebagai legisprudence. Oleh legisprudence, apa yang disebut sebagai ilmu hukum itu diumpamakan bukan hanya kita sebagai pengunjung restoran yang menikmati masakan yang sudah jadi, melainkan juga tentang bagaimana proses bahan-bahan diolah, diracik, dan siapa yang mengolahnya dan bagaimana ia akan disajikan. Itulah dalam versi legisprudence. Hadirin yang saya muliakan, mengenai kondisi peraturan perundang-undangan di Indonesia, Guru Besar Ilmu Perundang-undangan, Profesor Maria Farida menyebutkan kecenderungan pembentuk undang-undang boros dan membesarkan persoalan. Hal tersebut terkonfirmasi dalam disertasi saya terhadap kajian 428 undang-undang saat menyelesaikan studi doktoral. Kajian dari PSHK juga menyebutkan persoalan hiperregulasi. Strategi Nasional Reformasi Regulasi Bappenas juga menyebutkan tidak hanya kuantitas yang berlebih, tapi juga persoalan kualitasnya menunjukkan konflik, inkonsisten, multitafsir, dan tidak operasional. Bahkan,
Banyaknya jumlah permohonan dan putusan yang mengabulkan permohonan perkara pengujian peraturan perundang-undangan, yaitu undang-undang di Mahkamah Konstitusi dan peraturan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung, juga menunjukkan sejauh mana kualitas dimaksud. Sementara itu, jika tadi adalah kondisi peraturan perundang-undangan, sekarang adalah kondisi pembentukan peraturan perundang-undangan. Menunjukkan gejala berbeda dengan perencanaan undang-undang, PP dan Perpres, perencanaan peraturan menteri atau peraturan lembaga, ternyata hanya disusun sendiri oleh pembentuknya, tanpa melibatkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Hal ini berakibat kementerian lembaga dapat secara bebas dan tanpa batas menentukan jumlah peraturan yang akan dibentuk. Sebagai contoh, Kementerian Perdagangan di tahun 2021 telah membentuk 72 peraturan menteri. Sementara di 2022 ini sampai 10 Agustus telah membentuk 48 peraturan menteri. Berikutnya, pada penyusunan peraturan perundang-undangan, dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengenai penyusunan permen dan peraturan lembaga ternyata tidak ditemukan kewajiban untuk dilakukan harmonisasi. Hal ini tentu menimbulkan persoalan mengingat semua peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan. Pada 2021 terbit Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang pemberian persetujuan Presiden terhadap rancangan peraturan menteri, peraturan kepala lembaga. Terdapat pertanyaan mendasar terhadap Perpres ini. Di antaranya adalah konsep persetujuan. Konsep persetujuan yang dimaksud adalah persetujuan terhadap naskah rancangan yang telah disusun, namun belum ditetapkan. Dan bukan terhadap usulan akan dibentuknya rancangan peraturan dimaksud. Hadirin yang berbahagia, berbagai kajian kelembagaan pengelola peraturan perundang-undangan di Indonesia menunjukkan, berbagai kajian tersebut menunjukkan hasil, belum ada lembaga yang mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan pengelolaan regulasi secara nasional. Kewenangan perumusan kebijakan dan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebar pada kementerian lembaga, sementara Kementerian Hukum dan HAM hanya menangani sebagian proses pembentukan regulasi. Konsekuensi kondisi ini telah mengakibatkan hilangnya kendali terhadap proses perumusan kebijakan dan pembentukan regulasi. Alhasil, kuantitas terus meningkat dan kualitas regulasi menurun. Selanjutnya, kepastian hukum semakin tidak terwujud. Dengan izin memodifikasi uraian dari Begawan Hukum Sacipto Raharjo, situasi hari ini dapat dipotret mengajarkan keteraturan, menemukan ketidakteraturan. Menjadi mencari kepastian, menemukan ketidakpastian. Pendekatan kelembagaan dalam menata peraturan perundang-undangan sesungguhnya telah diterapkan di beberapa negara. Dapat kita jadikan studi komparatif, di antaranya Amerika Serikat dengan The Office Information and Regulatory Affairs, OIRA. Jepang dengan Cabinet Legislation Bureau, CLB. Australia dengan The Office of Best Practice Regulation. Dan Korea Selatan dengan Ministry of Government Legislation. Berkaca dari bentuk dan fungsi kelembagaan di negara lain, maka terdapat sekurang-kurangnya dua model kelembagaan, yaitu membentuk satu unit khusus langsung di bawah kepala pemerintahan yang sifatnya membantu dalam rangka meningkatkan kualitas rancangan regulasi maupun melakukan evaluasi regulasi. Contohnya adalah Amerika Serikat, Jepang, dan Australia. Berikutnya, membentuk kementerian khusus dalam rangka memastikan keseluruhan proses pembentukan peraturan perundang-undangan di wilayah pemerintah dapat terencana dengan baik, contohnya adalah Korea Selatan. Hadirin yang berbahagia, sampai pada titik ini bukan berarti tidak ada sama sekali ikhtiar untuk melakukan penataan peraturan perundang-undangan. Kementerian Hukum dan HAM berupaya memperkuat perencanaan dan harmonisasi, termasuk harmonisasi rancangan peraturan menteri dan peraturan lembaga. Melakukan evaluasi atas keberlakuan peraturan perundang-undangan. Dan terbaru adalah menggunakan teknik omnibus law dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Niatan awal sesungguhnya untuk melakukan penataan peraturan perundang-undangan melalui pendekatan kelembagaan telah disampaikan dalam perhelatan debat calon presiden dan calon wakil presiden dalam pemilu 2019 kala itu. Kala itu pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin telah mengutarakan niat untuk membentuk pusat legislasi nasional. Secara faktual,
memang terdapat urgensi untuk mengadopsi pembentukan lembaga khusus yang bertanggung jawab dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan tersebarnya tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan ke berbagai institusi telah menyulitkan pemerintah untuk memastikan agar rancangan peraturan perundang-undangan mendukung tujuan kebijakan pembangunan pemerintah. Khusus peraturan perundang-undangan di daerah, MK melalui putusannya telah membatalkan kewenangan Perda oleh gubernur dan oleh Menteri Dalam Negeri. Menindaklanjuti putusan MK ini, diperlukan strategi memperkuat kedudukan dan peran instansi vertikal dalam pembentukan rancangan Perda, termasuk harmonisasinya. Hadirin yang berbahagia, babak baru penataan peraturan perundang-undangan melalui pendekatan kelembagaan terjadi melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Salah satu terobosan dalam undang-undang tersebut adalah penyatuan fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Dengan memerintahkan pembentukan kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, pengaturan dalam Undang-Undang P3 2019 terkait fungsi kementerian atau lembaga khusus tersebut ternyata belum lengkap. Seperti tidak adanya kewenangan harmonisasi rancangan permen atau peraturan lembaga. Berikutnya soal kewenangan perencanaan yang masih sebatas mengkoordinasikan dan tidak semua perencanaan peraturan perundang-undangan dapat dikoordinasikan. Kemudian kewenangan pemantauan dan evaluasi yang masih sangat terbatas. Sehingga kewenangan lembaga baru ini seperti tidak ada bedanya dengan kewenangan yang ada sebelumnya. Atas kondisi tersebut, maka diperlukan penataan fungsi atas lembaga tersebut dengan memasukkan beberapa tambahan fungsi. Sehingga fungsi keseluruhannya yaitu pertama, melakukan perencanaan, kemudian penyusunan, pengharmonisasian, pengundangan, penerjemahan dan sistem informasi, evaluasi keberlakuan, pembinaan dan pengembangan SDM, mewakili pemerintah melalui litigasi dan non-litigasi dalam hal muncul sengketa peraturan perundang-undangan. Hadirin yang berbahagia, politik hukum Undang-Undang P3 2019 adalah membentuk kementerian atau lembaga khusus. Hal ini berarti undang-undang memberikan kebebasan kepada Presiden untuk memilih apakah akan membentuk kementerian khusus ataukah membentuk lembaga yang wujudnya bisa lembaga pemerintahan non-kementerian atau lembaga non-struktural. Keberadaan pasal 99A Undang-Undang P3 2019 sejatinya menandai dimulainya momentum masa transisi pemindahan urusan pembentukan peraturan perundang-undangan dari Kementerian Hukum dan HAM dan beberapa kementerian lainnya ke kementerian atau lembaga khusus ini. Kesempatan untuk memprioritaskan pembentukan lembaga khusus ini sebenarnya mendapat momentum saat dilakukan perubahan kedua Undang-Undang P3, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Namun, substansi Undang-Undang P3 2022 ternyata belum memuat pengaturan untuk dapat segera terbentuknya lembaga khusus dimaksud. Justru, Undang-Undang P3 2022 makin mengurangi kewenangan lembaga khusus ini. Dalam pasal 85 dilakukan perubahan kewenangan pengundangan peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan perundang-undangan pusat, yang kini dibagi menjadi dua. Pengundangan undang-undang atau Perpu, PP dan Perpres menjadi kewenangan Menteri Sekretaris Negara, sementara peraturan perundang-undangan pusat lainnya menjadi kewenangan lembaga khusus ini. Melalui kesempatan ini saya ingin mengingatkan supaya pelaksana undang-undang untuk konsisten melaksanakan penataan peraturan perundang-undangan melalui pendekatan kelembagaan sebagaimana amanat Undang-Undang P3 tahun 2019. Presiden perlu segera memutuskan opsi manakah yang akan diambil, tentunya dengan menimbang kekuatan dan kelemahan masing-masing. Mengingat ego sektoral antar kementerian dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, maka pembentukan kementerian tersendiri dapat menjadi solusi. Namun jika pembentukan kementerian ini tidak dapat dipilih karena keterbatasan jumlah kementerian dalam Undang-Undang Kementerian Negara, maka alternatifnya adalah lembaga khusus yang berbentuk lembaga non-struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Lembaga ini dapat berbentuk badan dengan opsi nomenklatur Badan Regulasi Nasional atau Badan Peraturan Perundang-undangan Nasional dengan dipimpin seorang kepala yang berkedudukan setingkat menteri. Hadirin yang saya muliakan,
terdapat banyak ragam pemikiran perihal penataan peraturan perundang-undangan yang disampaikan melalui berbagai pendekatan. Terlepas dari perbedaan pendapat yang ada, para akademisi yang turut membahas tentang penataan peraturan perundang-undangan sebetulnya tidak lebih dari sekedar tabib. Karena tidak mungkin ada satu obat yang demikian sakti mujarab mandraguna atau cespleng. Begitu orang Jawa bilang. Apabila dia disertai dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk segera mengambil tindakan. Terakhir, mohon perkenan untuk menutup pidato ini dengan menyampaikan ucapan terima kasih. Mengingat perjalanan sampai mendapat kepercayaan mengemban jabatan akademik profesor ini bukanlah pencapaian personal saya. Untuk menuju ke titik ini, banyak kebaikan dari keluarga, sahabat, dan kolega. Untuk mencapai menuju titik ini, banyak kebaikan dari keluarga, sahabat, dan kolega yang mendukung dan membuat jalan yang berat ini terasa ringan. Pada akhirnya, semua ini diraih karena ridho dan rahmat Allah SWT yang maha mulia. Tentu juga atas bantuan para manusia yang memiliki kebaikan seperti Bapak Ibu sekalian. Untuk itu ucapan terima kasih saya sampaikan kepada yang pertama, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang sudah menyetujui pengusulan jabatan akademik profesor. Hari ini kehadiran Mas Menteri terwakili oleh Ibu Inspektur Jenderal. Kepada guru besar eksternal dan anggota prosesi kehormatan, yaitu Profesor Dr. Anwar Usman, yang hari ini beliau hadir bersama istri, Ibu Anwar Usman. Terima kasih, Ibu. Kemudian Profesor Dr. Mahfud MD, Profesor Dr. Arif Hidayat, Profesor Yasona Halauli PhD, Profesor Dr. Gatot Edi Pramono, Profesor Dr. Satya Arinanto, Profesor Dr. M. Nur Harisudin, Dr. Ahmad Basara, SAMH, dan Dr. Ivan Yustiavandana, SALLM. Kebaikan Bapak-Bapak sekalian yang tidak hanya saat mendampingi pengukuhan ini, tetapi sejak dulu sudah banyak hal yang Bapak berikan kepada saya. Semoga mendapat balasan dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Bapak Rektor, Ketua Senat, para Wakil Rektor, anggota Senat, dan semua kolega pimpinan unit kerja di UNED atas kerjasama dan dukungannya selama ini. Para kolega di FA UNED, baik guru besar, jajaran pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan para mahasiswa. Terima kasih atas gotong royong dalam mengembangkan FA UNED yang bereputasi unggul. FA UNED, ilmu, amal, integritas. Kita ulang. Saya ingin dengar yang dari Fakultas Hukum UNED. FA UNED, ilmu, amal, integritas. Kepada guru-guru saya mulai tingkat SD sampai SMA di Sidoarjo, para dosen saya di program sarjana FA UNED dan pasca sarjana FA Universitas Indonesia, terutama untuk Profesor Dr. Maria Farida Indrati, yang dengan segala kebaikan sudah bersedia menjadi pembimbing S2 maupun promotor S3. Terima kasih juga kepada Profesor Dr. Satya Arinanto sebagai co-promotor saya. Terima kasih tak terhingga kepada Dr. Ahmad Basara SAMH, Wakil Ketua MPR yang telah menjadi senior, mentor, dan juga kakak yang sejak dahulu di tengah berbagai kesulitan saat menempuh studi pasca sarjana. Hingga hari ini selalu memberikan dukungan total kepada saya. Beliaulah yang menerima saya di Jakarta pada awal-awal saya kuliah pasca sarjana. Dia tahu dengan segala keterbatasan. Banyak pelajaran tentang prinsip saling berbagi, saling mewangikan, mengharumkan, dan saling mengingatkan, memaafkan yang saya pelajari dari beliau. Semoga karir beliau, utamanya saat ini juga menjadi dosen tetap. Semoga beliau juga nanti pada waktunya akan menjadi guru besar juga. Banyak kebaikan yang saya terima selama perjuangan studi di Jakarta. Saya bertemu kebaikan banyak orang di MPR
Di antaranya adalah Profesor Yasona Haloli PhD yang saat ini adalah Menteri Hukum dan HAM, serta seluruh anggota MPR pada waktu itu. Beliau dengan senang hati pada waktu itu memberikan kesempatan saya untuk kemudian memberikan satu bentuk pengabdian di MPR sekaligus itu. Terima kasih juga Pak TB Hasanuddin, ini Pak Jenderal TB Hasanuddin sebagai pimpinan anggota MPR juga dan pimpinan di MPR. Selain itu, selama studi di Jakarta, tentunya atas keberangkatan saya studi mulai S2, S3, hingga kemudian meniti karir sampai saat ini, ada salah satu kakak saya, senior saya yang selalu membimbing saya, dekan sebelum saya, yaitu Profesor Dr. Widodo Eka Cahyana. Beliau menjadi mentor dan motivator dalam pengembangan keilmuan hukum. Gak pernah marah kalau saya seringkali masih dalam beberapa hal tidak menuruti perintah beliau. Saya bersaksi beliau senior yang selalu peduli demi kemajuan juniornya. Ajarkan kita untuk gotong royong. Bahwa kalau mau maju harus maju bersama, kuat-kuat bersama, sukses-sukses bersama. Jangan ada kawan yang ditinggal. Terima kasih Prof. Widodo. Kawan-kawan di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, terima kasih Ketua Umum DPP Persatuan Alumni GMNI, Prof. Arif Hidayat. Saya bertemu beliau 2013, Prof. Arif. Pada waktu itu beliau juga senantiasa selalu menanyakan studi saya. Terima kasih Prof. Arif yang kini juga menjadi Ketua Umum Alumni Persatuan Alumni GMNI. Kawan-kawan seperjuangan di alumni SMA 1 Sidoarjo, alumni FAUNET angkatan 2000, alumni Magister Ilmu Hukum FAUI angkatan 2007, dan alumni program Doktor Ilmu Hukum FAUI angkatan 2010. Para sahabat yang luar biasa di Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara atas kebersamaan selama ini. Terima kasih telah mendukung pengabdian kita di APATNHAN. Terima kasih kepada Profesor Dr. Mahfud MD, Ketua Umum APATNHAN 2016-2021. Saya kalau datang ke Keramat selalu disediakan beliau bungkusan nasi bebek. Banyak sekali beliau membantu selama pengembangan APATNHAN. Kemudian juga Profesor Dr. M. Guntur Hamzah, Ketua Umum APATNHAN periode 2021-2025. Sedianya beliau hadir tapi dia PCR dan beliau positif COVID begitu ya. Hingga beliau dengan sedih tidak dapat hadir. Terima kasih atas segala bimbingan Prof. Guntur Hamzah. Kemudian Ketua Umum Keluarga Alumni Universitas Jember, KUJ, Komisariat FAUNET, Dr. Ivan Yustiavandana SLLM, dukungan Ketua Umum dan para alumni lainnya, seperti Mas Nurul Gufron, ini dekan sebelum saya, Wakil Ketua KPK, Mas Soeharto, Hakim Agung, Mas Agung, Dewas BPJS, dalam pengembangan FAUNET sangatlah luar biasa. Apa yang FAUNET capai hari ini, saya yakin itu berkat kebaikan hati beliau, para alumni. Aplaus kepada beliau semuanya. Terima kasih kepada sahabat, karena dalam penulisan karya-karya akademik, seorang dosen itu makin baik jika dia berkolaborasi dengan banyak orang. Orang yang senantiasa mendukung, demi kemudian seperti anak tangga, siapa yang kemudian naik dulu, baru yang di atas akan mengangkat yang di bawah. Terima kasih para sahabat yang telah berkenan berkolaborasi dalam pelaksanaan Tridharma, Dr. Rofi Vanisa, Mbak Nisa, ini dosen FAUNES, banyak sekali, juga saya sebagai bimbingan beliau di S3 FA Undip waktu itu. Kemudian Dr. Jimmy Z. Usfunan, Dr. Uce Madil, dan Dr. Agus Riwanto atas kolaborasi, publikasi, dan Tridharma perguruan tinggi. Terima kasih sahabat dari berbagai lembaga negara, kementerian, dan lembaga lainnya yang sudah meluangkan waktu menghadiri acara ini. Pimpinan dan anggota MPR, Pak TB Hasanuddin tadi, Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU, Mas Hasim, semoga pemilu 2024 bahagia ya Mas ya, sebagaimana tagline pemilu bahagianya Mas Hasim. Kemudian juga anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Bli Warse, makasih Bli. Kemudian ini Direktur Utama BPJS Tenagakerjaan dan jajaran direksi dan Dewas. Terima kasih Pak Anggoro. Saya sering bercanda sama beliau karena nama saya sering salah. Bayu Dwi Anggono sering disingkat Bayu Dwi Anggoro, dipanggil Bayu Dwi Anggoro. Beliau juga sering Anggoro Eko Cahyo, sering dipanggil Anggono Eko Cahyo gitu.
Jadi itu yang awalnya semestinya terbangun ya Pak Dir. Kemudian tentu juga para sekretaris jenderal, direktur jenderal, deputi, staf khusus, kemudian direktur, kepala biro, kepala pusat, kepala kantor wilayah dari kementerian lembaga yang hadir. Mohon maaf ya, saya satu-satu. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Mas Kusnadi, dan anggota DPRD, ini ada beberapa, ada Mbak Untari, ada Mbak Hari Putih Lestari juga. Kemudian Bupati Jember dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, ini hadir semua, terima kasih, Forkompinda Plus, ini Bupati Jember dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Plus. Juga hadir di sini, terima kasih, Bupati Jember periode 2016-2021, Dr. Faida, terima kasih Bu Faida, ini luar biasa, 2 bupati hadir di sini. Saya yakin Jember ke depan akan semakin lebih baik dengan kita bersama. Kemudian juga rekan-rekan aparat penegak hukum dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, ini terkhusus kami mendapat banyak kesempatan pengembangan lembaga dari Prof. Wakapolri, ini luar biasa beliau mensupport FH UNED juga dalam pengembangan. Terima kasih Prof. Wakapolri atas kesediaannya menjadi dosen luar biasa dan mensupport FH UNED selama ini. Tentu teman-teman kejaksaan dan pengadilan juga. Kemudian rekan-rekan Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri maupun swasta yang telah hadir, ini luar biasa Bapak Ibu Dekan dari berbagai tempat. Seluruh kader dan aktivis, dan alumni dari kelompok Cipayung, utamanya di FH UNED, hadir kader alumni Himpunan Mahasiswa Islam, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Terima kasih atas gotong royongnya untuk memajukan FH UNED dan Universitas Jember. Rekan-rekan jurnalis media, dan kepada semua undangan hadirin yang sudah meluangkan waktu menghadiri acara pengukuhan ini. Kehadiran Bapak Ibu sahabat sekalian sangat bermakna dan menjadi bukti pentingnya untuk selalu menjaga tali silaturahmi dan persaudaraan di antara kita semua. Saya yakin keringanan kaki Bapak Ibu sekalian sampai di sini Kota Jember dengan segala keterbatasan akses transportasi, utamanya pesawat terbang, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan akan mendapat balasan dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, dan kembali ke kota masing-masing dengan selamat. Amin ya robbal alamin. Terima kasih panitia yang telah mempersiapkan acara pengukuhan ini dengan baik. Dan terakhir, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin berterima kasih karena saya seorang anak dari Sidoarjo, tepatnya adalah Kecamatan Prambon. Saya bisa ada di sini untuk mendapatkan keleluasaan rezeki, keleluasaan karir, dan lain sebagainya tentu karena sejak kecil ada peran yang sangat luar biasa dari kedua orang tua saya. Yang pertama adalah almarhum Bapak Muhammad Kholik, Al-Fatihah kepada beliau untuk doa Bapak almarhum Muhammad Kholik. Dan juga ini Ibu Nunu Sri Haryati. Ibu Nunu bisa berdiri dulu Bu, ini ibu saya, ibu yang luar biasa. Yang telah berjuang sangat keras, saya ingat betul bagaimana perjuangan untuk bisa menempuh pendidikan tinggi S1 di Universitas Jember, hingga akhirnya sampai mengembang jabatan akademik guru besar ini. Doa tak henti dan restu kedua orang tua telah menjadi penerang dalam perjuangan menjadi manusia yang berilmu dan bermanfaat bagi orang lain. Saya yakin kalau Bapak saya di sini, Bapak Muhammad Kholik, dia selalu dengan keterbatasan selalu meyakini bahwa saya akan bisa untuk lebih baik dari beliau dan saya bisa sampai di posisi ini. Terima kasih almarhum Bapak Muhammad Kholik. Juga kepada kakak saya Anissa Kasani dan adik Noval Widodo. Kepada kedua mertua saya yaitu Bapak Ibtu Pol Purnawirawan Rohmat dan Ibu Susmiati, berdiri juga Bapak Ibu mertua saya, ada Bapak Ibu mertua saya. Makasih Bapak Ibu mertua saya yang selalu mendukung, membimbing, dan berdoa tiada henti ketika saya studi menjaga istri dan anak-anak saya. Terima kasih. Terima kasih juga kepada keluarga besar almarhum Abdul Ghani yang sudah hadir. Berikutnya kepada istri tercinta dan tersayang saya, Fitri Agustianingsih, berdiri, Bu Bayu. Saya mengucapkan terima kasih atas segala kebersamaan dan dukungan dalam melewati berbagai perjuangan yang tentunya penuh suka dan duka sehingga sampai di tahap ini. Terima kasih atas doa terbaiknya yang tiada henti selama ini. Terima kasih sudah menjadi malaikat penjaga untuk putra-putri kita.
ketika saya harus sering meninggalkan rumah untuk studi maupun tugas pengabdian. Jadi beberapa tahun saya meninggalkan rumah, beliau menjadi penjaga putra dan putri saya. Sarangnya Bun. Kedua putri dan putra yang sangat saya sayangi, yaitu Janeta Putri Anggono, berdiri, Kak Janet, ini 13 tahun. Kemudian yang putra saya, Arganta Putra Anggono, berdiri Ganta, 5 tahun. Yang merupakan harta terbaik yang Allah SWT pernah berikan kepada saya. Terima kasih kalian berdua telah menjadi anak-anak manis yang dapat memahami dikala ayah kalian harus sering meninggalkan rumah untuk studi maupun tugas pengabdian. Semoga ke depan ayah dapat memberikan banyak kebersamaan dan waktu berkualitas untuk kalian. Akhirnya, semoga amanah jabatan Akademi Guru Besar ini membawa kebaikan dan manfaat tidak hanya bagi saya, tapi terlebih juga kepada Universitas Jember, masyarakat, bangsa, dan negara. Semoga amanah baru ini semakin menambah semangat saya untuk membawa manfaat bagi orang lain, sebagaimana prinsip urip iku urup, hidup itu nyala, hidup harus membawa manfaat sebesar-besarnya untuk orang banyak. Sebagai ucapan terima kasih, karena di sini ada banyak teman dari Sumatera, termasuk Prof. Kapolri, izinkan saya menyampaikan pantun, tapi mohon maaf kalau pantunnya tidak sehebat orang-orang Sumatera. Pergi ke Jember, jangan lupa untuk kulineran. Pulangnya membeli brownies tape untuk keluarga di rumah. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Rahayu, salam sehat.